Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, terkait dengan materi kita hari ini yaitu sistem peradilan pidana, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Berikut ini akan dijelaskan terkait dengan materi kita selanjutnya, yaitu hari ini kita membahas terkait dengan azas-azas sistem peradilan pidana. Adapun azas yang pertama yaitu azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Azas ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan KUHP. Di dalam azas ini menggunakan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan bertujuan untuk menghindari jangan sampai dalam penahanan terhadap tersangka maupun terdakwa lama di dalam proses peradilan pidana. Biasanya azas ini digunakan terkait dengan tindak pidana ringan atau disingkat dengan TPIRING, seperti pencurian, penganiayaan, dan sebagainya. Digunakan azas cepat, sederhana, dan biaya ringan ini karena setiap proses berperkara di pengadilan harus dalam jangka waktu atau tempo yang singkat, tidak berbelit-belit, dan biayanya pun ringan karena biaya tersebut telah diatur di dalam setiap pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk setiap peradilan di Indonesia. Kemudian untuk azas yang kedua yaitu azas praduga tak bersalah. Maksudnya sini yaitu azas ini mengartikan bahwa setiap orang yang sedang menjalani proses peradilan patut tidak bersalah sampai putusan pengadilan menyatakan diri si terdakwa atau si pelaku bersalah. Digunakan azas praduga tak bersalah ini dikhawatirkan nanti ketika di dalam proses pengadilan maupun di dalam proses di kepolisian, penyidikan, dan penyelidikan ternyata bukan orang itu yang si pelaku kejahatan, maka azas ini dapat dianut bahwa orang tersebut bukan atau tidak dinyatakan sebagai pelaku atau tersangka di dalam kejahatan atau tindak pidana. Untuk menyatakan azas praduga tak bersalah ini harus ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang betul bukan si dia atau bukan orang tersebut yang melakukan tindak pidana atau kejahatan itu. Sehingga orang tersebut dengan azas ini, maka dalam putusan hakim dia dinyatakan atau divonis bebas dari segala tuntutan. Baiklah, itu tadi terkait dengan azas praduga tak bersalah. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga yaitu azas oportunitas. Azas ini mengandung arti yaitu mengesampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Jadi jika di dalam suatu perkara terkait dengan kasus seperti contohnya perusahaan melakukan suatu tindak pidana atau melakukan suatu wan prestasi atau ingkar janji, tapi dalam hal ini untuk berperkara ini tidak hanya melihat terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh si pelaku itu, melainkan melihat juga apa yang telah dilakukan oleh si pelaku atau apa yang telah diperbuat oleh pelaku sehingga dapat merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat banyak. Makanya dianut azas oportunitas ini, dia melihat bukan perbuatannya melainkan melihat
berapa banyak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tersebut. Baiklah, untuk azas selanjutnya yaitu yang keempat, azas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Di setiap pengadilan, baik itu tindak pidana ringan atau tindak pidana umum atau tindak pidana khusus atau tipsus, jika tidak ada dalam keadaan tertentu, maka hakim dapat membuka sidang terbuka untuk umum. Jadi dalam sidang itu boleh dihadiri oleh siapa saja tanpa terkecuali. Tidak harus dihadiri oleh keluarga atau penegak hukum saja, melainkan orang umum pun untuk mengetahui perkara itu bagaimana dalam penyelesaiannya, boleh masuk ke pengadilan untuk mengetahui penyelesaian di pengadilannya. Selanjutnya yaitu azas equality before the law, menjelaskan bahwa semua orang, setiap orang yang berperkara di pengadilan itu sama kedudukannya. Baik itu korban maupun pelaku sama kedudukannya. Tidak ada melihat wah ini korban, wah ini pelaku, tidak. Semuanya sama, diberlakukan sama. Karena walaupun dia pelaku, dia ada hak-haknya yang harus dilindungi di dalam proses pengadilan. Maka dari itu, azas equality before the law ini menjelaskan bahwa setiap orang yang berperkara di pengadilan diberlakukan sama di depan hukum. Baiklah, yang selanjutnya yaitu azas memperoleh bantuan hukum. Jadi dalam hal ini apabila si tersangka sampai dengan terdakwa, dia menjadi terdakwa di pengadilan, jika memang di dalam proses penyidikan dan penyelidikan tidak ada advokat untuk membantu si tersangka tersebut, maka di pengadilan pun nanti akan disediakan advokat untuk membantu perkara yang sedang ditangani oleh si pelaku tersebut. Gunanya bantuan hukum ini untuk mempermudah di dalam penyelesaian proses di pengadilan, dan tidak semua tersangka maupun korban yang paham dengan hukum sehingga dibutuhkanlah advokat untuk memberikan bantuan hukum. Baiklah, yang terakhir yaitu azas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Di dalam setiap proses pengadilan, hakim membuka sidang pengadilan secara langsung untuk umum dan langsung dilakukan secara lisan. Dilakukan secara lisan ini dilakukan seperti tanya jawab terhadap si terdakwa maupun si saksi-saksi, dan juga jika ada korban ditanyakan juga terkait apa yang telah dialami oleh pelaku terhadap korban. Hal demikian dilakukan oleh hakim di dalam proses pengadilan guna untuk mengetahui atau mengungkapkan atau membuktikan benar atau tidak perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana tersebut. Baiklah, itu tadi terkait materi kita hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam tampilan maupun dalam penyampaian saya ada yang menyinggung perasaan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.